Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik, yaitu alat ukur di dalam pengukuran kinerja teknologi informasi. Ya, namanya mata kuliahnya aja sudah pengukuran gitu ya. Jadi kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang urgensi, tentang evaluasi dan apa saja yang memang perlu untuk dievaluasi, maka nextnya adalah bagaimana cara kita mengevaluasi gitu ya, atau bagaimana cara kita untuk mengukur penerapan teknologi informasinya. Jika dilihat dari siklus evaluasi sistem gitu ya, yang di pekan kemarin sempat saya singgung sebentar gitu, yaitu di mana sebetulnya seorang yang mengevaluasi sistem itu harus mengetahui dulu tentang problemnya gitu ya. Sudah barang tentu yang menjadi problem ya sebaiknya diidentifikasi terlebih dahulu gitu. Kenapa jangan sampai yang dievaluasi itu menjadi sesuatu yang keliru gitu ya, atau yang salah. Jadi memfokuskan sebuah evaluasi terhadap kejadian atau sesuatu yang memang butuh dievaluasi berdasarkan problemnya gitu, atau masalahnya. Oke. Setelah kita mendapatkan sebuah masalah yang sudah teridentifikasi dengan jelas gitu ya, maka nextnya adalah desain objektif gitu ya, dimana secara objektif itu kita melihat dari literatur review gitu ya, atau literatur research dan exploratory case. Maksudnya apa? Maksudnya sebetulnya untuk melihat masalah gitu ya, masalah dari identifikasi masalah itu bisa saja seseorang yang mengevaluasi atau evaluatornya tidak objektif gitu ya, subjektif peneliti gitu. Kalau saya sering bilang di mahasiswa yang skripsi itu selalu saya bilang subjektivitas peneliti gitu. Jadi bagaimana caranya agar subjektivitas kita waktu itu atau dalam kondisi ini menurun begitu ya. Jadi kita harus melakukan literatur review, di mana ya sudah tentu baca paper, baca laporan, baca jurnal, baca artikel dan lain sebagainya. Gunanya apa? Gunanya untuk mengobjektifkan pikiran kita gitu ya. Nah, kalau enggak gitu nanti problem dan solvernya terlalu dekat ya. Setelah problem identification, kemudian jangan-jangan langsung solver gitu ya. Ya karena subjektif aja. Kalau misalnya internetnya down misalnya gitu ya, atau penerapan absensi kelas tidak berjalan, bagaimana gitu. Ya langsung aja secara subjektif kalian mengatakan, langsung aja dicatat di kertas, dikumpulkan, tanda tangan, jadi. Nah gitu. Nah kan akhirnya tidak objektif gitu ya. Nah, kemudian exploratory case, mengeksplor masalah-masalah yang serupa gitu ya. Jadi yang namanya mengevaluasi sistem atau mengevaluasi penerapan TI itu kausalitas, artinya kasuistik gitu ya. Nah, kasus-kasus itu terjadi di beberapa tempat gitu ya.
seperti penerapan siamik misalnya di UPN. Nah, apakah di kampus lain ada siamik? Ya ada juga gitu ya. Penerapan absensi pegawai misalnya di UPN ada absensi pegawai, ada. Di tempat lain ada nggak? Ada juga gitu. Maka exploratory case ini upaya kita untuk menambah khasanah berpikir gitu ya, dan menambah objektivitas berpikir kita. Oke. Selesai Pak? Belum gitu ya. Itu belum evaluasinya itu. Nah, kemudian kita mendevelop dan desain. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah hipotesis gitu ya. Kita mendevelop sebuah hipotesis, kita merancang sebuah model begitu, di mana sebuah hipotesis dan model ini nanti yang akhirnya kita uji gitu ya. Kita uji apakah hipotesis yang kita ambil dari masalah dan literatur review ini tadi ya, desain objektif itu sesuai dengan praduga kita gitu, sesuai dengan dugaan kita gitu ya. Nah, jadi yang didevelop itu adalah hipotesisnya dan yang didesain itu adalah modelnya gitu. Setelah itu, Pak, apakah kemudian develop and design itu bisa berubah-ubah? Bisa, sangat bisa gitu ya. Ada tiga clustering gitu ya. Kalau saya nyebutkan ada 3 clustering dalam melaksanakan develop and design hypothesis. Yang pertama adalah replikasi gitu ya. Yang kedua adalah modifikasi dan yang ketiga adalah generalisasi. Maksudnya dalam mereplikasi sebuah hipotesis dan model tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk mengubah sebuah hipotesis atau mengubah sebuah model ya. Nanti nextnya insya Allah kita akan ada di situ pembelajarannya. Nah, yang kedua adalah modifikasi. Ya, di modifikasi ini wajib untuk menambah, mengurangi, memodifikasi. Namanya modifikasi ya. Jadi ya bagaimana sebuah hipotesis atau sebuah model itu dimodifikasi sedemikian rupa agar supaya beda dengan originalnya gitu. Memang sengaja dibuat beda karena melihat dari sudut pandang studi kasusnya misalnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi sudah sudah jelas ya di dalam penyampaiannya. General artinya ya membuat sesuatu yang baru begitu ya, yang dulunya tidak ada diadakan. Misalnya sebuah hipotesis yang penelitiannya belum ada keterkaitannya, maka itu menjadi sebuah riset yang develop and design generalisasi. Nah, setelah itu demonstrasi, yaitu di mana ada introduction, data processing, dan analisis. Nah, di sini adalah tempatnya kita bermain-main gitu ya, bermain-main dengan kuesioner, kita bermain-main dengan olah data, kita bermain-main dengan responden gitu ya, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian sebuah alat ukur itu diuji gitu ya. Sebuah alat ukur itu dinyatakan dengan alasan develop and design hipotesisnya. Nah, jadi alat ukur ini akan disesuaikan dengan bagaimana apa yang akan diukur gitu ya, apa yang akan diukur. Nah, disinilah letak alat ukur itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau flashback di pembelajaran kita, ya bisa saja kita awali dari
bagaimana mencari masalah gitu ya, membaca paper gitu. Tapi saya rasa nanti target kita tidak akan terpenuhi ya untuk membuat sebuah project gitu ya. Jadi saya secara cepat kemarin saya sampaikan urgensi evaluasi ya. Semoga itu mencakup di bagian ini gitu ya. Tapi belum di bagian develop and design-nya. Nah, sekarang ada di alat ukurnya begitu ya, alat ukur. Nah, kemudian ada yang namanya evaluasi. Apakah evaluasi itu seringkali saya mendengar bahwasanya evaluasi itu ya analisisnya itu gitu ya. Evaluasi itu runtutan gitu ya, runtutan dari mencari masalah gitu ya, menambah khasanah berpikir dalam menemukan pemikiran yang objektif gitu ya, kemudian membuat hipotesis dan desain model hipotesisnya gitu ya, atau struktural modelnya, kemudian membuat instrumen pertanyaan, membuat kuesioner, membagi, menentukan responden dan seterusnya. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah temuan evaluasi begitu ya. Jadi temuan evaluasi yang dimana evaluasi ini akan berkaitan kembali gitu ya, berkaitan kembali dengan hipotesis yang sudah menjadi deadline gitu ya, atau pijakan kita dalam berpikir riset gitu ya. Nah, jadi begitu, evaluasi itu runtutan, bukan ada di sini saja evaluasi itu, dan bukan hanya di sini saja. Bahkan evaluasi nanti turunannya sebetulnya ya juga ada saran, rekomendasi gitu ya, temuannya apa gitu ya. Nah, kemudian menjadi sebuah cakupan yang sangat besar. Oke, berbicara masalah evaluasi, maka kita harus mengetahui gitu ya, apa sih yang akan kita evaluasi gitu ya, apa sih yang membuat kita harus mengevaluasi itu gitu ya. Kemudian kapan waktu yang tepat mengevaluasi. Jangan-jangan aplikasinya baru dibuat, kemudian 1 hari setelahnya kita evaluasi. Nah, ya bisa mengevaluasi, evaluasi testing mungkin ya, alpha test sama beta test begitu ya, atau black box testing begitu. Ya bisa saja, evaluasi kan juga cakupannya juga besar juga gitu ya. Tapi yang dimaksud evaluasi pengukuran kinerja teknologi informasi di sini yaitu expose evaluasi gitu ya. Gitu ya, ada expose evaluasi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya evaluasi yang sudah diterapkan gitu ya, atau teknologi ini itu sudah diterapkan terlebih dahulu kemudian dievaluasi, bukan ex ante. Kalau ex ante evaluasi itu kemudian mengevaluasi sebuah sistem yang belum diterapkan gitu ya. Nah, tapi di PKTI ini ya namanya aja pengukuran begitu ya. Jadi evaluasinya adalah evaluasi ex post evaluation, di mana diterapkan dulu gitu ya, baru dievaluasi gitu ya, baru diukur manfaatnya mungkin gitu ya, kemudian intensitasnya mungkin gitu ya. Jadi kapan yang tepat gitu. Nah, kapan yang tepat ini akan menjadi sebuah diskusi dalam literatur review, karena belum tentu penerapan dalam skala 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu perlu gitu ya, atau justru setelah 1 bulan diterapkan perlu dievaluasi. Tergantung, ini sangat objektif sekali ya, dan sangat tergantung kebutuhan dari evaluasi itu sendiri. Apa yang dievaluasi tadi ya,
apa yang dievaluasi. Jadi semakin besar skupnya, maka ya nunggu orang yang pakai banyak dulu dong, logikanya kan begitu ya. Nah, jadi kapan itu berkorelasi dengan apa. Kalau misalnya apanya kecil, maka kapannya bisa singkat gitu ya. Caranya bagaimana gitu ya. Nah, caranya ini yang membuat kita harus memiliki modal pengetahuan tentang alat ukur. Karena evaluasi itu macam-macam juga, yang dievaluasi sistemnya, sistem terhadap orang terhadap sistem, atau sistem pure gitu ya, murni sistem yang kita evaluasi gitu, atau orangnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi, nah, ketika kita melihat sudut pandang itu, maka cara pengukurannya atau alat ukurnya jelas berbeda begitu. Makanya di situ kita sepakati ya, saya tuliskan ada apa, mengapa, siapa, kapan, cara, dan di mana begitu. Jadi ini adalah 5W1H begitu ya, yang kemudian harus kita jawab terlebih dahulu ketika menentukan alat ukurnya gitu. Nah, tahapan pengukuran akan saya sedikit singgung tentang konseptual gitu ya. Tahapan pengukuran sebetulnya kalau digeneralisir ada 3. Yang pertama tentang konseptual. Bagaimana sebuah permasalahan, latar belakang, pendahuluan gitu ya, atau masalah yang dihadapi dalam organisasi, dalam bisnis dan seterusnya, itu menjadi sebuah konsep awal kita berpikir bahwasanya ternyata ada masalah di dalam penerapan IT gitu. Dan saya rasa sekalipun ekskalasinya penerapan atau penggunaan IT itu saat ini tinggi, tapi tetap saja ada masalah di dalam penerapan IT itu sendiri gitu ya. Tidak perlu jauh-jauh gitu ya. IT di UPN juga sudah mulai membaik begitu ya, tapi masih ada gap antara dosen muda dan dosen senior gitu ya, dosen sepuh gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu konseptual problem yang perlu diangkat mungkin begitu ya. Ingat 5W1H tadi ya, ada pertanyaan siapa. Nah, jadi bisa jadi perbandingannya adalah dosen milenial dengan dosen kolonial misalnya begitu ya. Nah, jadi bisa dijadikan sebuah problem gitu. Nah, berhenti di situ tidak. Konseptual juga akan mengarah kepada hipotesis dan develop and design model begitu ya. Jadi ketika sudah ditemukan masalah-masalahnya, diobjektifkan dengan cara literatur research atau literatur review begitu. Nah, kemudian menemukan sebuah hipotesisnya atau kerangka risetnya, kerangka penelitiannya. Nah, dari situ konseptual sudah jadi. Ya, konseptual ini di dalam pengerjaan pengukuran itu mestinya lebih lama gitu ya. Kalau di dalam riset evaluasi ini ya, di dalam penelitiannya memang konseptual bisa makan waktu 2-3 bulan di dalam mengkonsep sebuah problem, latar belakang, menggiring itu untuk menjadi sebuah penelitian yang fit gitu ya. Nah, itu butuh waktu. Nah, bagaimana dengan alat ukur? Alat ukur ini sejatinya sudah ada sejak zaman ndak enak gitu ya, sejak kita semua belum lahir bahkan gitu ya. Nah, tapi apa yang dimaksud alat ukur dalam pengukuran kinerja, yaitu sebuah alat ukur gitu ya, yang digunakan sebagai cara atau alat dalam mendeteksi fenomena begitu. Kalau ini saya sengaja nih ngasih gambar meteran, termometer gitu ya, jangka dan
ini apa timbangan berat badan begitu ya. Nah, kita kan sepakat ya bahwasanya untuk melakukan pengukuran itu untuk berat badan semuanya pasti setuju pakai timbangan, betul ya. Kalau misalnya ngukur berat badan pakai meteran bisa enggak? Enggak bisa gitu ya. Jadi memang sudah menjadi pandangan umum bahwasanya untuk mengukur berat badan itu pakai timbangan. Bagaimana mengukur suhu tubuh gitu ya. Nah, ini kan lagi marak nih ya, suhu tubuh diukur dengan termogan begitu ya. Apakah bisa diukur dengan jangka? Tidak bisa. Diukur dengan berat badan, diukur dengan timbang badan, nggak bisa juga. Meteran juga nggak bisa. Maka kita semua bersepakat bahwasanya untuk mengukur suhu tubuh itu perlu termometer atau termogan yang akhir-akhir ini menjadi trending begitu ya. Nah, dan seterusnya. Ya, ada meteran yang semua orang juga tahu kalau mengukur luas bangunan atau tinggi atau panjang sebuah bidang gitu ya. Ya pakai meteran bukan pakai jangka. Walaupun bisa ya pakai jangka tapi kan ya lama gitu ya. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa saja gitu. Pakai busur bisa, ya bisa saja, tapi betapa tidak efektifnya gitu ya. Nah, ketika meteran dibandingkan dengan jangka atau busur. Nah, inilah yang menjadi poin penting dalam pengukuran kinerja teknologi informasi. Kenapa? Karena alat ukur yang tepat itu akan mendapatkan hasil yang atau mendapatkan rekomendasi yang sesuai gitu ya, yang tepat juga gitu. Nah, karena alat ukur ini juga banyak sekali macamnya gitu ya, banyak sekali. Ya, sama kayak gambaran yang saya sampaikan tadi untuk mengukur sebuah ruang, untuk mengukur sebuah bidang, pakai meteran bisa, bisa. Pakai jangka bisa saja gitu. Ya tinggal jangkain terus gitu. Atau pakai kilan tangan bisa Pak, ya bisa saja. Kalau kalau cuma kamar mandi yang diukur ya cepat, tapi kalau satu stadion lapangan bola diukur ya pakai tangan ya lumayan kan gitu aja ya. Ya jadi secara prinsip begitu cara melihat alat ukur di dalam PKTI. Kemudian yang ketiga adalah metode. Setelah punya alat ukur, tentunya beda sekali mengukur bidang, mengukur ruang, mengukur berat badan dengan mengukur perasaan misalnya, emosi, kemudian keinginan gitu ya, kemudian niat. Nah, ini kan sangat berbeda sekali karena alat ukur ya memang demikian, ada yang mengukur kepuasan pengguna gitu. Nah, ini kepuasan pengguna ini alat ukurnya macam-macam. Nah, metodenya juga perlu ditentukan gitu ya. Metodenya juga untuk mengempiriskan ya, untuk membuat menjadi pengukuran itu ada angkanya begitu. Nah, kalau meteran kan panjang dan sudah ada angkanya. Nah, tapi kalau alat ukur di PKTI itu ya sebuah instrumen gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada angkanya. Nah, bagaimana cara mengangkakan atau bagaimana cara mengempiriskan? Ya butuh metode begitu ya. Nah, oke. Kita next dulu. Nah, ini tadi sempat saya singgung tentang konseptual, bagaimana konseptual itu dibangun dari fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Nah, fenomena ini sejatinya dekat dengan kita. Fenomena ini sebetulnya dengan kita itu setiap hari selalu bersinggungan gitu ya. Atau gampangannya adalah setiap hidup kita atau setiap orang mempunyai masalahnya sendiri. Nah, masalah itu yang menjadikan sebuah fenomena gitu. Ini panjang sekali kalau fenomena ini dijelaskan, tapi setidaknya kalian sudah punya gambaran atau belum tentang fenomena ini. Ini kalau di kelas biasanya saya tanyakan karena fenomena ini sangat berkembang sekali, sangat kontemporer sekali gitu ya.
hari ini hari ini bisa jadi Peduli Lindungi gitu ya, Peduli Lindungi menjadi aplikasi yang paling masif di-download gitu ya. Tapi bisa jadi beberapa bulan ke depan gitu ya, Peduli Lindungi ada saingannya gitu. Ya, bisa saja gitu ya. Nah, kita lihat Gojek, kemudian Grab, Uber gitu ya. Nah, itu betapa masifnya ya saat itu ada fenomena Gojek, kemudian bulan depan ada Uber, kemudian ada Grab gitu ya. Nah, itu beberapa tahun kemudian Uber dibeli Grab dan seterusnya gitu. Nah, ini fenomena gitu. Fenomena ini yang harus kita tangkap, kita kritisi dalam konteks penelitian. Nah, itu menjadi sebuah unsur tadi problem identifikasi begitu. Nah, setelah fenomena ini bisa jadi subjektivitas peneliti. Bisa saja kalian secara subjektif melihat bahwasanya ini adalah fenomena nasional gitu, bisa saja gitu. Tapi cek dulu di dalam studi literatur apakah benar ini menjadi isu nasional, apakah benar ini menjadi isu strategis gitu. Nah, studi literatur ini sangat banyak sekali, misalnya dengan Gojek gitu ya. Mungkin ada peraturan pemerintah yang dilawan gitu ya, atau tidak diberlakukan dengan seksama oleh Gojek gitu ya. Nah, itu bisa menjadi studi literatur kalian juga gitu ya. Jadi pemerintah surat keputusan presiden gitu ya, permen, kemudian peraturan pemerintahan maksudnya ya, kemudian undang-undang dasar gitu ya. Loh, itu bisa Pak jadi studi literatur? Bisa, sangat bisa gitu. Bahkan kitab suci juga bisa menjadi studi literatur penelitian begitu. Bisa saja jika penelitianmu memang ke arah sana gitu. Misalnya Quran digital misalnya. Nah, kan bagaimana melihat orang-orang menggunakan kitab suci digital begitu ya. Kemudian mau dibenturkan atau dikorelasikan dengan ayat dan hadis gitu misalnya. Kemudian apakah seseorang tersebut akan membaca menggunakan Quran digital kembali atau tidak. Nah, itu kan menjadi studi literatur sendiri gitu. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan tulisan, semua yang berhubungan dengan publikasi itu bisa dijadikan studi literatur kalian gitu, atau penelitian kita. Nah, setelah itu apa yang perlu dilakukan lagi adalah mapping riset gitu. Mapping riset ini adalah bagaimana penelitian-penelitian terdahulu itu di mapping ya. Gunanya apa? Gunanya agar kita mengetahui gap kita gitu ya. Beda penelitian kita dengan penelitian dulu apa sih gitu ya. Di mana? Apanya yang beda gitu. Nah, ini harus terjawab. Kenapa? Karena dengan demikian apa yang dikerjakan gitu ya, apa yang dikerjakan itu tidak semata-mata sama dengan yang lainnya gitu. Bagaimana dengan penelitian yang sama gitu ya? Ya diusahakan, makanya kenapa harus ada mapping riset gitu, biar penelitiannya tidak sama gitu. Nah, kalau penerapannya di industri misalnya sudah kerja gitu ya, dan kalian dapat tugas dari atasan kalian untuk melaksanakan evaluasi ini, bagaimana? Apakah harus di mapping riset? Tentu untuk pelaksanaan di dunia kerja dan di dunia riset akan berbeda begitu ya. Kalau di dunia kerja cari saja gitu ya, artinya cari saja instrumennya, alat ukurnya, cari sesuai dengan studi kasusnya,
Masalahnya apa? Masalahnya organisasi tidak berkembang misalnya. Ya cari saja alat ukur yang berhubungan dengan net benefit organization misalnya seperti itu. Ya sudah jadi begitu. Karena kalau di dunia pekerjaan bisa jadi tidak atau tidak banyak gitu ya, tidak banyak membutuhkan kebaruan atau novelty-nya gitu ya. Nah, tapi kalau riset kan dituntut untuk kebaruannya. Kalau di dunia kerja mungkin besok kalian kalau disuruh mengevaluasi penerapan sistemnya di kantor gitu, nah yang penting tujuan dari organisasi atau tujuan daripada pimpinan atau eksekutif terakomodir kan itu saja gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tambahkan dengan riset kecil-kecilan ya boleh, sangat boleh. Ya, fenomena, studi literatur, mapping riset, kemudian studi kasus. Ya kalau di kantor ya kantormu lah gitu. Tapi kalau riset, kalau kita bicara masalah riset dan di sini kalian masih mahasiswa, maka studi kasus perlu ditetapkan begitu untuk batasan sejauh mana pengukuran ini akan dikerjakan. Itu ya. Dan yang terakhir adalah hipotesis atau justifikasi pekerjaan. Artinya setelah dihipotesiskan ini terhadap itu signifikan, ini terhadap itu dihipotesiskan signifikan dan seterusnya, maka justifikasinya bisa saja pengukuran ini perlu dilakukan karena apa begitu. Nah itu justifikasinya begitu. Oke ya, lo sudah setengah jam. Katanya sih kalau monolog gitu ya, ngajar seperti ini lebih dari 30 menit itu nggak efektif gitu ya. Tapi ya wis nggak apa-apa lah, nggak sering-sering ya. Nah, bagaimana dengan alat ukur? Alat ukur adalah model atau instrumentasi suatu alat yang digunakan untuk melakukan proses atau pendekatan perhitungan atau inspeksi terhadap suatu kejadian tertentu, fenomena yang sedang menjadi pengamatan atau fokus penelitian. Itu alat ukur ya, itu secara definisi. Nah, bagaimana secara penerapan? Saya ada contohnya tuh, bagaimana menerapkan information system success model atau kemudian di lebih terkenal dengan sebutan ISSM menjadi alat ukur di dalam mengukur keberhasilan penerapan sistem informasi gitu ya. Nah, yang atas, yang bagian ini adalah ISSM Dallon Maclean di tahun 97 2003 gitu ya. Nah, ini kalau di dalam pengukuran kita sebutnya original gitu ya. Kita sebutnya original. Nah, kenapa original? Karena yang membuat bagan pertama kali ini adalah si Dallon Maclean gitu ya. Nah, beliau membuat ini ya, peneliti itu membuat ini secara general. Tadi kan saya sudah sempat singgung ya, ada replikasi, ada modifikasi dan ada generalisasi. Jadi membuat struktural model ini ya dari bagaimana caranya menemukan net benefit gitu ya. Nah, ditarik ke belakang. Oh, aplikasi harus digunakan dulu. Oh, ada kepuasan pengguna dulu. Kira-kira kepuasan pengguna dengan penggunaan bagaimana ya? Oh, mestinya orang itu menggunakan dulu baru bisa merasa puas. Begitu kan? Nah, temuannya begitu. Sampai kemudian orang itu bisa merasa puas dan menggunakan kalau sistemnya bagus, informasinya juga bagus, kemudian layanan pada aplikasi juga bagus, berkualitas. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ISSM gitu ya, Information System Success Model gitu ya. Nah, dari penerapan ISSM tahun 2003 ini sepertinya 97 gitu ya. Dari 97 maka penelitian Fabito gitu ya, saya ambil dari Fabito 2020
Kalian bisa temukan di linknya di situ ya, di doi itu. Nah, dia mengembangkan, dia memodifikasi ya, memodifikasi model ISSM milik Dylan McLean itu menjadi miliknya dia gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat definisi operasional gitu ya. Atau ya mapping, tadi bahasanya apa ya? Mapping riset gitu ya. Apa tadi? Mapping riset. Nah, mapping risetnya. Jadi ada penulis tahun 2010, ada penulis di tahun 2018 menggunakan ISM Dylan McLean, ISSM. Yakubu tahun 2018 menggunakan ISSM. Prediktornya apa? Sistem quality, information quality. Ini prediktornya apa? Information quality, service quality, system quality. Ini yang dinamakan prediktor atau variabel yang mempengaruhi gitu ya. Atau bisa juga disebut dengan variabel independen karena dia di dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. Nah, kalau user satisfaction dan net benefit ini adalah variabel yang dipengaruhi gitu ya, atau variabel dependent gitu ya. Nah, nanti bahasanya macam-macam ya, ada endogen, eksogen juga gitu ya, dan seterusnya. Nah, dengan demikian si Fabito ya, setelah mendapatkan yang original, kemudian memapping riset kebaruannya, kemudian dia mendapatkan sebuah rangka model yang baru, di mana sebuah use gitu ya, itu bisa dipengaruhi oleh school environment, effort ekspektasi, social influence, university commit, dan university management practice. Ini ceritanya Fabito sedang melaksanakan penelitian LMS, Learning Management System. Bagaimana Learning Management System di kampus gitu ya bisa berjalan dengan baik atau bisa berhasil diterapkan. Nah, gambarannya begini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada tambahan 5 variabel di dalam menguji apakah LMS di dalam universitas itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, atau sudah diterapkan dengan baik atau belum, begitu ya. Nah, maka model ini miliknya siapa? Model ini miliknya Fabito, gitu ya, yang sudah barang tentu berangkatnya dari ISSM, begitu. Oke. Nah, apakah cuma ISSM Pak alat ukur? Alat ukurnya banyak sekali gitu ya. Kalian bisa searching di sini. Ya, ini adalah wiki IS gitu ya. Wiki IS Management mungkin ya. Nah, di mana nanti kalian akan menemukan tahun 2019 Pak Latif buka ini itu ada 99 teori. Tapi sekarang sudah sampai 2021 ini sudah ada 126 teori. Artinya apa? Artinya model, fenomena, teori itu berkembang gitu ya. Nah, sama seperti Fabito ini, bisa jadi ini akan menjadi model penerapan keberhasilan LMS di universitas. Bisa saja seperti itu menjadi sebuah model yang baru gitu ya. Makanya kenapa di wiki ini juga selalu bertambah gitu ya, dari 99 sekarang jadi 126. Bisa jadi next-nya akan lebih banyak lagi begitu ya. Ya tentunya itu melalui tahapan dan ujian-ujian yang ketat begitu ya. Nah, apakah 126 itu mutlak Pak? Tidak gitu ya. Tidak mutlak. 126 itu bisa jadi beberapa teori juga belum masuk di wiki ini begitu. Oke. Ya udah sampai tugas nih. Ya, biar nggak panjang-panjang, jadi langsung kasih tugas saja. Ada tugas secara
detail nanti akan saya tuliskan di Google Classroom. Tapi yang jelas ini adalah sedikit di antara yang banyak alat ukur yang bisa kita pelajari. Ya, nanti ini menjadi tugas kelompok. Satu kelompok mengerjakan satu, gitu ya, satu kelompok mengerjakan satu saja. Nanti saya akan berikan satu paper yang silakan dibaca. Tugasnya adalah membaca, kemudian memahami, menulis temuannya, dan menambahkan paper lain yang yang sama, gitu ya, yang sama. Atau yang bukan yang sama, nanti malah copy paste kalau yang sama, yang serupa, gitu ya, serupa. Penelitian yang serupa tentang UX, gitu ya, tentang TAM, tentang kepuasan pengguna, tentang EGOV-QuAL, UTAUT, Innovation Diffusion Theory, WebQual, dan ISSN, gitu ya. Ada 16 kelompok kalau tidak salah, ya. Nanti silakan disesuaikan, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9-nya balik ke angka 1 lagi, gitu ya. 9, 10, 11, sampai 16, sampai ke ISSN. Begitu, lebih detailnya akan saya sampaikan di dalam Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan meninggalkan di kolom komentar atau bisa langsung di WhatsApp grup kita. Sekian, kita akhiri perkuliahan ini dengan syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.